Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar praktik politik uang dalam pemilihan umum dilegalkan. Ini yang menjadi kontroversi dan memancing banyak sekali reaksi dari berbagai pihak. Hal itu diungkapkan saat rapat kerja Komisi 2 dengan Badan Penyelenggara Pemilu dan juga KPU Rabu kemarin. Ya, kendati yang menyebut pemirsa tetap ada batasan yang diatur, namun relevankah aturan tersebut mengenai politik uang yang diperbolehkan jika nanti diterapkan? Siapa kemudian yang paling diuntungkan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami politikus PDI Perjuangan yaitu ada Bang Deddy Sitorus, kemudian politikus Partai Umat yang juga mantan calon legislatif Mustafa Mahrawah, dan juga ada pakar hukum tata negara yaitu ada Bang Ferry Amsari. Pertama saya ingin menuju ke Bang Deddy terlebih dahulu. Bang Deddy, tanggapan Anda soal statement dari anggota DPR dari fraksi PDIP ini bahwa politik uang diperbolehkan tapi ada batasannya tertentu supaya nggak lagi kucing-kucingan di luar. Ini adalah hal yang dianggap sebagai sebuah solusi. Bagaimana Bang Deddy? Saya kira kita harus tangkap apa yang disampaikan oleh Pak Hugua sebagai sebuah wake up call, ya. Jadi kalau ada orang bilang, oh jangan politik itu uang ini itu, semenjak kita menganut paham pemilu yang liberal, dunia politik kita itu sudah penuh dengan politik uang. Puncaknya kemarin pada pemilu Pilpres dan pemilu legislatif. Itu sudah terjadi secara masif. Pak Hugua menggugat itu. Ini bagaimana sih? Gitu ya. Karena kalau ini berterusan tanpa ada upaya kontrol yang baik gitu ya. Realita di lapangannya kan memang itu terjadi dengan sangat masif. Nah, jadi ini terserah kita mau munafik atau tidak. Saya tidak melihat Pak Hugua itu menganjurkan politik uang. Tetapi ini bagaimana kita mau mengatasi politik kita hari ini, pemilu kita hari ini, karena sebentar lagi kan pilkada, ya. Jadi kalau menurut saya, selama ini kan memang sudah ada aturan. Tahun 2019 itu dapat memberikan barang dengan nilai maksimal Rp50.000. 2024 kemarin maksimal Rp100.000, ya. Nah, ini kan menjadi persoalan kemudian ketika ternyata karena sekelompok orang melakukan politik uang yang masif, barang itu tidak ada yang mau terima, Pak. Semua mintanya cashnya aja gitu. Nah, ini kan harus jadi perenungan bersama. Yang lain tidak mau bicara soal ini, munafik kalau menurut saya gitu. Ini alarm kita, alarm dari Pak Hugua. Sebenarnya kita mau apa sih dengan demokrasi kita? Karena kalau apa yang terjadi pada 2024 kemarin terulang terus, maka benar mereka yang akan menduduki jabatan publik hanya yang mereka punya uang. Itu saudagar atau apa, elit-elit yang berkuasa gitu loh. Nah, ini kan harusnya dipandang positif. Bagaimana kita mengatasinya? Kemarin itu di banyak tempat di Jawa uang itu dibagi bahkan di depan aparat pengawas pemilu, di depan aparat hukum. Tidak ada tindakan. Apa yang mau kita lakukan sebagai bangsa untuk memperbaiki situasi ini? Kan itu yang dimaksud oleh Pak Hugua. Bukan mau melegalkan politik uang, tapi bagaimana cara kita menghadapi perubahan perilaku pemilih yang cenderung sudah maunya uang saja gitu ya, atau bagaimana kita memperbaiki sistem pemilu kita ini gitu loh, Mbak. Baik, Bang Deddy Sitorus, kita langsung ke Bang Mustafa Narawardaya. Daripada masif, daripada menjadi orang yang munafik, pura-pura nggak politik uang, nyatanya beda di lapangan, bagaimana Bang Mustafa Nara melihat pernyataan dari Hugua dari fraksi PDIP? Ya, meskipun saya pikir itu adalah sarkas, tetapi memang faktanya adalah politik kita itu memang kotor sekali. Saya kan sebenarnya kemarin itu mau serius ya menjadi caleg di di dapil yang paling berat di Indonesia, DKI 2, yaitu Jakarta Pusat, Selatan, dan luar negeri, mengampu 126 negara. Itu paling berat di DKI 2 itu. Dan saya merasakan sendiri bagaimana kemudian ada beberapa pihak yang memburu ya. Saya yakin sekali loh. Halo. Ya, silakan Bang Mustafa. Dilanjutkan. Halo, Bang Mustafa. Tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Bang Mustafa Nahrawan. Nanti kita akan menghubungi beliau kembali. Nah, sekarang saya ingin ke pakar hukum terlebih dahulu, Bang Ferry Amsari. Kalau kita melihat mengenai usulan bahwa politik uang ini ya sudah sebaiknya diperbolehkan saja dengan aturan-aturan tertentu supaya nggak jadi liar di belakangnya. Bagaimana menurut Anda? Memungkinkankah ini untuk dilaksanakan dengan kondisi Indonesia seperti ini dan juga kondisi hukum kita?
Ya, tentu saya tidak tahu ya apakah itu adalah satir atau menyindir atau bahkan putus asa, saya tidak paham. Tapi sebagaimana kita ketahui semua bahwa kita itu terlalu permisif dengan politik uang, ya. Kita menghalalkan sesuatu yang haram dalam demokrasi misalnya. Ada batasan sumbangan yang bisa diterima oleh publik, itu permisif sebenarnya. Lalu tidak heran kemudian orang yang memiliki dana lebih besar menggunakan atau memanfaatkan keadaan dengan kemudian menggelontorkan uang untuk mempengaruhi pemilih. Bukan tidak mungkin ini juga memperjelas dan mempertegas bahwa semua kita menyadari bahwa pemilu kemarin banyak permainan termasuk politik uang. Sehingga keluarlah apakah ini satir atau menyindir ya begitu ya, bahwa politik kita sudah sangat permisif dan kita halalkan saja semua gitu ya. Padahal kita tahu konsekuensinya dengan menghalalkan politik sorry menghalalkan politik uang itu akan membuat pertarungan tidak fair. Banyak ruang bagi publik hanya memenangkan pertarungan karena orang mengucurkan uang lebih banyak daripada kontestan lain. Dan itu tentu tidak akan sehat. Orang memilih karena jumlah uang yang ada. Dan sebagaimana diketahui di dalam undang-undang pemilu atau praktik berpemilu di mana saja, penggunaan politik uang adalah sesuatu yang dikategorikan sebagai pidana pemilu. Saya pikir ya kita tidak dalam rangka mencoba memunafikkan keadaan bahwa itu terjadi, tetapi ada kewajiban juga bagi teman-teman partai politik untuk memastikan proses penegakan hukum terkait politik uang dengan serius. Baik, Misalnya melakukan perbaikan badan pengawas pemilu. Badan pengawas pemilu kita itu tidak bekerja, Bang Deddy tahu itu, Mas Mustafa juga tahu tidak maksimal kerjanya. Bang Ferry, Bahkan, sebelum masuk ke poin Bawaslu yang kurang optimal kinerjanya, kita dengarkan dulu kesaksian Mustafa Nara yang sudah kembali sinyalnya bergabung. Tadi katanya mengalami langsung, nyata melihat politik uang itu, Mas Mustafa Nara. Jadi jauh hari sebelum coblosan, tepatnya bulan September, itu kami kan sudah mempersiapkan untuk kampanye ya. Dan itu tidak hanya masyarakat dapil saya di Jakarta Pusat, Selatan, dan luar negeri yang mereka, kalau bahasa Jawa itu ngatung ya. Anda punya uang berapa dibagi sekian pemilih yang ada di dapil 2? Itu pertanyaan dari calon pemilih ya. Belum lagi bagaimana kemudian ada beberapa pihak dari istilahnya bohir ya, kemudian itu memburu saya, bertanya apakah Anda nanti bisa saya jamin untuk di Komisi 11, Komisi Keuangan. Jadi ini sebenarnya saling mengimbang nih. Ada dari bawah pemilih itu adalah mau minta jatah amplop, kemudian dari pihak lain, dalam hal ini adalah para pemodal itu memburu calon legislatif yang mereka pikir bisa dipelihara. Dan ini saya sebenarnya mau tunggu sampai kapan dan berapa jumlah yang mereka mau keluarkan. Di DKI 2 itu rata-rata habis 40-50 miliar caleg itu yang jadi. Jadi bisa kita bayangkan orang-orang seperti kalau dari PAN itu misalkan Adiaksa Daud keluar berapa miliar itu nggak jadi juga karena kalah duit. Ada yang memberi, ada yang meminta, dan itu seperti pasar. Artinya kalau pemodal yang tadi memburu saya itu, dia mengatakan ada uang 2 juta US dollar yang akan kami berikan kepada Anda kalau Anda bisa menjamin 2 jaminan. Pertama, nggak boleh ada perubahan struktur di partai Anda yang pertama. Yang kedua, Anda harus di Komisi 11. Ini yang pemberi uang, yang calon pemberi uang, yang bohir. Kemudian ketika ini kita kemudian di partai saya, itu kan ada pergantian sekjen ya, sehingga pada kurang 1 hari sebelum kampanye, itu mereka membatalkan, bohir-bohir ini membatalkan untuk membantu calegnya. Otomatis kemudian karena kita hanya memegang satu calon pendana atau istilahnya itu yang membantu kita ingin menghormati juga. Jadi dalam politik uang sekalipun itu kita ada hormat menghormati. Jadi hanya satu yang bisa kita terima karena kita punya perjanjian dengan mereka. Jadi saya ngalami sendiri karena ini kemudian di partai kami ada pergantian struktur di tingkat level DPP. Otomatis calon donatur ini mengundurkan diri. Ya, sehingga uang 2 juta US dollar itu kira-kira 30 miliaran untuk Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Jadi akhirnya itu batal. Oleh karena itu ketika hari pertama pencoblosan, saya pun merasakan ketika kami tidak membagikan uang kepada calon pemilih,
otomatis pasti gagal karena mereka memang ngatung tadi itu. Mereka sudah ingin harus ada jaminan bahwa kami nanti ketika mencoblos itu mendapatkan jatah amplop. Nggak main-main jumlahnya kalau saya hitung. Itu tadi saya bilang kisaran 40 sampai 50 miliar itu baru berani di DKI 2. Bagaimana yang mereka-mereka yang udah lama menjadi anggota DPR RI, yang mereka memiliki jaringan sebelumnya, saya yakin habisnya lebih dari itu. Jadi ini sebenarnya dua hal yang menurut saya penting, adalah calegnya, kemudian pemilihnya, dan dua-duanya memang saling membutuhkan dan saling menyediakan seperti itu. Nah, belum lagi nanti waktu pilkada sama saja saya kira bohir-bohir dan para pemodal ini akan berburu mana calon yang bisa saya pelihara, mana yang bisa saya giring. Oleh karena itu pernyataan dari politikus PDIP bahwa lebih bagus dilegalkan saja, nggak dilegalkan sekalipun sebenarnya di Undang-Undang Pemilu sudah diatur kan, korporasi bisa membantu 25 miliar. Pribadi juga bisa bantu 2,5 miliar. Itu sebenarnya sudah diatur meskipun namanya bukan politik uang. Tetapi sebenarnya sudah diatur, sudah legal itu. Kalau dilegalkan kembali, ya mungkin rusak sekali. Tapi saya yakin itu adalah sarkas. Bagaimana rusaknya demokrasi kita itu, sehingga seorang peneliti dari Australian National University mengatakan Indonesia itu 4 besar. Ya. Bagaimana setiap pemilu itu selalu curang, selalu rusak, dan selalu berbau politik uang. Selain juga Thailand, kemudian Filipina, Indonesia nomor tinggi itu, sehingga ya wajar lah kalau kemudian Oke, baik. Ada yang menilai sarkas. mengusulkan secara sarkas, Oke. udahlah rusak sekalian. Saya Baik. kira sarkas, kalau sungguhan ya betapa bobrok politikus kita itu. Oke, cukup satir. Ada yang menilai ini sebuah sarkas, ada juga yang menilai memang mungkin jangan-jangan ini sebuah usulan. Nanti kita akan menuju kembali ke Bang Ferry usaha jeda berikut pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Baik, saya ingin ke Bang Ferry. Tadi ada yang terputus begitu Bang Ferry. Oke lah, kita nggak tahu ini sebenarnya maksudnya satir, sebuah sindiran, atau memang sebetulnya ya sebaiknya dilegalkan saja. Silakan dilanjutkan tadi yang terputus Bang Ferry. Pertama, sebenarnya kalau penyelenggara pemilu dan aparat betul-betul bertugas dengan baik, selesai itu, terutama kalau disokong oleh teman-teman partai politik. Saya mau contohkan berantakannya proses penegakan hukum kepemiluan kita ya, sehingga kasus-kasus politik uang itu tidak tertangani dengan baik. Misalnya di Bawaslu ada sentra Gakumdu, isinya itu Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Kalau sentra Gakumdu menangkap orang yang membagikan uang sebagai temuan, mereka akan tangani dan dianggap terpenuhinya unsur terjadinya politik uang. Kemana perkara itu akan dibawa? Uniknya bukan langsung ke pengadilan, tapi kembali lagi ke institusi kepolisian. Nanti akan lanjut ke kejaksaan, padahal di sentra Gakumdu itu sudah ada polisi dan jaksanya. Mestinya langsung itu P21 langsung disidangkan dan diputuskan. Baik. Nah, ini kerumitan yang dibuat oleh teman-teman di pembentukan undang-undang itu sendiri. Kalau ini ditangani cepat, kan kekhawatiran teman-teman jangan-jangan nanti malah jadi bumerang juga bagi teman-teman partai politik. Nah, ini problematika yang perlu betul diselesaikan. Kedua, sidang acaranya harusnya cepat, tidak lambat begitu ya. Begitu diketahui ada bagi-bagi uang diketuk. Tapi kita kan sama-sama tahu ya, sifat permisif kita begini. Kalau kami yang menegakkan, jangan-jangan partai lawan kami akan melakukan politik uang, sehingga kami yang rugi gitu ya. Akhirnya dibuka ruang untuk itu. Nah, pandangan-pandangan seperti ini sebenarnya menurut saya tidak hanya sarkas ya, tidak hanya kemudian kesal begitu ya, tetapi juga menunjukkan keputusasaan kita dengan pola kepemiluan kita. Kemarin itu curangnya luar biasa, tetapi kita tidak mau mengakui gitu ya, bahwa itu curang. Ya. Apakah yang dibagi-bagi dalam bantuan sosial ya, dan lain-lain itu tidak politik uang itu. Tetapi ya banyak pengabaian, karena pelakunya negara pakai uang negara begitu ya. Baik. Jadi bagi saya ini perlu dicermati untuk diperbaiki. Untung ada yang bicara seperti ini untuk kemudian menyampaikan agar kita mampu terbuka mengkoreksi ini. Saya sepakat dengan Bang Deddy ya bahwa ini sesuatu kemunafikan kalau kita abaikan.
Bang Ferry. Tapi saya tidak setuju kalau ini diperbolehkan gitu ya. Oke. Ini harus dilawan untuk dipastikan agar ketentuan undang-undang kita mampu membuat jerak dan demokrasi kita kian baik. Baik, demokrasi kian baik ya Bang Ferry. Kita langsung ke Bang Deddy Sitorus. Tidak hanya karena cukong, tapi juga karena uang negara juga tidak boleh. Berbicara soal cukong, nah Bang Deddy Sitorus, kalau kita lanjutkan kalimat dari Pak Hugua ini, jangan sampai nanti pemilu ini yang jadi pemenangnya cuma saudagar-saudagar, bukan lagi pertarungan para politisi dan negarawan. Agar pernyataan ini tidak blunder dan dicerna baik oleh publik, gimana ini Bang Deddy? Karena disampaikan di forum, tayang pula di kanal YouTube-nya TV Parlemen, Bang Deddy Sitorus. Ya itu artinya kan Pak Hugua jujur dengan kondisi realita yang terjadi di lapangan. Tidak mau sebagai anggota DPR beliau bicara fakta yang terjadi di lapangan. Soal cukong-mencukong misalnya saya kasih contoh pengalaman pribadi di dapil saya. Ada caleg yang dibiayai oleh cukong batubara yang kerjanya ngerusak lingkungan. Iya toh? Ada juga caleg-caleg di tempat lain yang biayain orang yang punya kepentingan di daerah itu interest. Ya, apakah itu perkebunan, izin, dan segala macam itu terjadi. Dan kita lihat banyak juga tidak hanya politik uang, tapi politik kekuasaan. Coba lihat yang banyak terpilih itu rata-rata pasti dari dinasti keluarga-keluarga penguasa, elit-elit daerah. Itu kan juga satu masalah, tidak hanya politik uang. Nah, kembali lagi sebenarnya, kita bangsa ini pemilunya mau kayak apa? Kalau ini berterusan, tidak ada harapan bagi perbaikan. Saya kasih contoh, Mbak. Di dapil saya bekerja 4 tahun penuh. Saya memperjuangkan rasio elektrifikasi desa dari 30% jadi 80%. Tapi yang pertama diserbu oleh lawan-lawan saya dengan politik uang adalah desa-desa di mana saya melakukan karya-karya sebagai anggota DPR. Saya kasih contoh. Ada satu sungai besar yang di situ ada ratusan desa, pemilihnya 18.000. Semuanya sudah saya bantu perjuangkan jadi punya listrik di rumah masing-masing. Ya saya cuma dipilih oleh sekitar 1.200 orang dari 18.000 pemilih. Ke depan kayak begini tidak ada anggota DPR yang akan mau bekerja, Mbak. Karena apa? Dia udah kerja nggak ada guna ketika orang datang bawa satu suara itu 400.000. Kalau dia dibanding dengan anggota provinsi dan kabupaten per orang bisa 1 juta lebih. Jadi buat apa anggota DPR kerja capek-capek? Saya kasih contoh lain, ada desa yang saya bantu karena sangat pedalaman dengan ambulan air, speedboat. Itu waktu menyerahkan seluruh warga hadir nih. Ya, saya dampingin sembako juga mengalir tiap tahun. Pemilihnya 450, yang mirip saya cuma 72 orang. Lalu buat apa kita kerja di lapangan? Tunggu aja nanti hari H, serangan fajar, ya, lalu dapat suara, kan jadi begitu ini. Ini makanya Pak Hugua memberikan alarm pada kita. Ini mau demokrasi kayak apa? Yang kita mau teruskan. Kembali ke soal Gakumdu. Saya kasih contoh. Saya ini pernah di BAP oleh yang namanya Gakumdu. Proses BAP itu atas orderan dari yang saya tahu aparat penegak hukum. Bahkan saya mau dikriminalisasi juga gitu loh. Jadi ada problem juga yang lebih besar daripada sekedar soal politik uang dalam pemilu kita. Bagaimana intervensi kekuasaan. Saya setuju misalnya kalau yang namanya itu ke Bawaslu jangan jadi kelas 2 dong. Harus benar-benar menjadi lembaga yang independen dan mampu melakukan proses hukum acara sendiri. Karena ada kejadian nih, saya anggota DPR aja di BAP, tiba-tiba ada calon yang punya ikatan kekuasaan, ya, itu timnya terbukti di beberapa tempat melakukan money politik, diadili secara in absentia, tapi calegnya sendiri nggak pernah di BAP sama Gakumdu. Ini gimana kita ini politik kita rusak kayak begini? Jadi masalah ini kompleks. Ya, jadi jangan main-main. Jangan hanya karena Pak Hugua membuka borok kita semua lalu seolah-olah ini pro politik uang. 60 orang anggota petahana dari PDI Perjuangan itu tidak terpilih kembali karena apa? Mereka tidak sadar dan tidak sadar perubahan dinamika 3 hari terakhir menjelang Lebaran, di mana becek sekali money politik. Dan kemudian mereka nggak siap untuk menghadapi money politik. Karena mereka tahunya sudah memelihara konstituen selama 4 tahun sebelum pemilu. Tapi itu semua diambil orang. Kan begitu. Nah sekarang mau diapain nih bangsa ini dengan pemilunya kalau begini terus? Itu pertanyaan mendasar dari Pak Hugua. Ya udah kalau begitu ya legalin aja sekalian. Tapi kasih tahu tuh Gakumdu, gue lemparnya di sini di situ. Sekalian aja nih hancur-hancuran kan mungkin kira-kira begitu itu. Tetapi
Saya melihatnya sebagai alarm, wake up call. Ya, ini gimana kita memperbaiki ini? Gimana caranya memperbaiki? Jadi jangan ribut soal mau legalisasi politik uang, tapi bagaimana memperbaiki pemilu kita biar nggak terus-terusan kotor begini. Berarti yang kita tangkap ini adalah sebuah sindiran mengenai sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan begitu banyaknya money politik di Indonesia. Terakhir kita ingin ke Bang Mustafa. Bang Mustafa, dengan mendengar pernyataan-pernyataan dari Bang Mustafa tadi, kemudian juga apa yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus tadi, masih mau nyalek lagi nggak di periode berikutnya? Atau masih mau jadi wakil rakyat lagi nggak? Pak Prabowo itu menjadi presiden itu setelah 4 kali nyalon. Jadi kesabaran beliau itu patut ditiru gitu. Jadi jangan kemudian orang yang istilahnya itu dikait-kaitan dengan kecurangan. Sabar mereka. Apalagi kita yang memiliki tujuan mulia untuk memperbaiki demokrasi ini, nilai-nilainya harus kita perkuat. Jadi jangan kemudian karena kita jadi korban kecurangan, kemudian dikadelin sama rezim, kemudian kita putus asa. Saya mau maklum itu Pak Bang Deddy itu sama PDIP karena itu gabungan antara putus asa dengan tanggung jawab ya. Karena selama ini kader beliau Pak Jokowi itu dianggap nakal ya, nggak bisa dikendalikan. Akhirnya Pak Deddy dan kawan PDIP itu menjadi marah. Akhirnya apa? Ya itu tadi mengeluarkan kata-kata, sudahlah kita jahat semua sekalian, jadi Machiavelli sekalian gitu kan. Itu kan gabungan antara keputusasaan dan tanggung jawab. Solusinya bingung memang. Tapi itulah yang terjadi. Faktanya memang politik kita rusak dan saya katakan tadi kita masuk dalam 4 besar negara di dunia yang memang betul-betul busuk, buruk dan penuh dengan kecurangan setiap pemilu. Saya ngalami sendiri kok 2019 saya tim IT juga di Pak Prabowo, saya lapor ke Kumdu juga, kita diperlakukan seperti kita harus penyidik. Ya nggak mungkin lah kita ini tim ses capres kok diperlakukan harus seperti penyidik. Bukti-bukti yang verifikasi nggak mungkin. Baik, terima kasih Mas Mustafa Nara yang sudah berani belak-belakan, Bang Deddy Sitorus curhatannya terima kasih, Bang Ferry Amsari juga terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang.